Oke, nah, karena sudah direcord. Oke, jadi di permasalahan ini Anda diminta mencari permasalahan sosial, lakukan assessment, lalu tunjukkan intervensi apa yang bisa dilakukan dan jelaskan teori of change-nya. Nah, di sini permasalahan yang akan saya jadikan contoh itu adalah permasalahan epidemi penyakit diare yang ada di Kenya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah permasalahan yang ingin saya bahas. Nah, maka di sini pada tahap assessment, di sini saya memastikan terlebih dahulu ini problemnya itu apakah betul-betul ada atau tidak. Nah, nanti caranya adalah saya harus membuktikan bahwa ini memang permasalahan yang harus diatasi. Nah, jadi saya menampilkan data, misalnya ada data yang menunjukkan bahwa diare itu membunuh sekitar 2,6 juta orang dari tahun 90 sampai tahun 2000. Nah, ini artinya ini adalah penyakit yang kalau tidak diatasi itu akan memakan banyak korban. Lalu di Kenya itu 20% dari kematian anak di bawah usia 5 tahun itu adalah dikarenakan diare. Nah, lalu juga data-data menunjukkan bahwa di kasus yang tidak fatal, diare itu menyebabkan dehidrasi. Nah, ini adalah contoh assessment yang bisa dilakukan ketika Anda ingin mengakses sebuah permasalahan. Nah, setelah assessment, selanjutnya Anda bisa menunjukkan potensi-potensi intervensi apa yang bisa Anda usulkan. Nah, jadi misalnya di sini, di Kenya itu 42% itu orang tidak punya toilet di rumahnya. Nah, berarti salah satu intervensi yang bisa dilakukan adalah misalnya dengan menyediakan toilet atau juga mengontrol kualitas air. Nah, lalu di sini bisa juga dengan meningkatkan sanitasi. Lalu juga membuat air bersih atau clean water itu lebih convenient, yaitu sumber airnya atau distribusi airnya itu dibuat lebih dekat ke daerah pemukiman. Nah, lalu alternatif intervensi lain misalnya kita bisa menggunakan klorin di sumber mata air di daerah pemukiman. Karena klorin misalnya harganya murah, di Zambia hanya sekian, di Kenya hanya sekian. Nah, lalu kita bisa kaji lebih lanjut misalnya, oh ternyata kurang dari 10% orang-orang itu yang membeli klorin. Nah, maka dengan fakta ini misalnya kita bisa membuat himbauan yang lebih kuat atau lebih keras kepada masyarakat untuk misalnya membeli klorin atau kita membagikan klorin secara gratis. Nah, itu contoh-contoh dari intervensi yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan assessment. Nah, step yang ketiga setelah intervention itu kita bisa menjelaskan teori of change. Nah, teori of change ini sudah dibahas sama Pak Gilang ya di minggu pertama atau kedua. Itu intinya adalah kita menjelaskan bagaimana dari permasalahan itu intervensi kita itu akan menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau kita mulai dari yang paling atas, ini agak ngeblur tapi nggak apa-apa ya. Nah, yang paling atas di sini misalnya, ini kan goal kita. Jadi goal kita adalah kita ingin mengurangi angka diare. Nah, dari goal kita tadi kita bisa, ini kan goal yang ada permasalahannya tadi. Nah, kita bisa breakdown permasalahannya itu dikarenakan karena apa? Oh, ini karena kontaminasi misalnya di sini. Nah, gimana supaya orang tidak terkena air yang terkontaminasi tadi? Oh, mereka harus punya air bersih. Nah, air bersih ini tadi bagaimana cara mendapatkannya? Nah, tadi misalnya kita kasih akses ke air bersih di rumah misalnya melalui sanitasi, lalu kita bisa ajarkan di sekolah mengapa air bersih itu penting. Nah, nanti di sini orang jadi lebih tahu bagaimana kenapa air bersih itu penting, lalu membedakan mana yang bersih, mana yang tidak bersih. Nah, tadi di sanitasi itu juga akses kepada air bersih jadi lebih baik. Nanti kalau dua langkah ini sudah terpenuhi, nanti tidak ada recontamination atau airnya sudah tidak lagi terkontaminasi bakteri. Nah, berarti nanti tinggal mengajarkan hygiene praktis, lalu juga lebih
Mengajarkan cara mengekstrak air bersih. Nah, nanti kalau sudah, maka kebutuhan air bersih itu akan tercukupi. Nah, dengan kebutuhan air bersih nanti tercukupi, nah nanti goalnya ini tadi yang less diarrhea di sini itu bisa tercapai. Nah, itu adalah contoh dari teori of change. Bisa dibuat dengan bagan seperti ini, tapi nggak harus mengikuti pola seperti ini. Jadi tergantung persoalannya apa, seperti itu. Oke, Izin Bu Amanda bertanya Bu, silakan, silakan. yang theory of change ini kan seperti yang Ibu bilang tadi, baik berupa diagram seperti ini atau bentuk lain gitu ya Bu. Nah, ini nanti kita menjelaskan di dalam teori perubahan ini termasuk intervensi-intervensinya ya Bu? Atau Bisa. satu, oh gitu. Jadi misalnya ada satu intervensi yang kita anggap ini sepertinya baik, apa bukan baik, sepertinya tepat untuk menyelesaikan masalah. Atau yang kedua itu, apakah semua alternatif intervensi itu bisa kita masukkan ke dalam theory of change, Bu? Oke, good question. Nah, sebetulnya bisa keduanya. Bisa Anda satu intervensi, bisa juga semuanya. Nah, cuman kalau misalnya Anda mau memasukkan semua intervensi, nanti bagannya jadi lebih ribet kan, karena banyak komponen-komponennya. Nah, jadi biasanya untuk membuat bagannya lebih efisien itu satu persatu. Tapi kalau misalnya antar intervensi itu nanti middle goal-nya atau banyak keterkaitan di antaranya dan bisa dijadikan di satu bagan, ya itu nggak masalah juga. Jadi itu bebas aja tergantung permasalahannya, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah Izin, Bu, ini, jadi ini silakan, mencakup silakan. middle, oh, jadi ini mencakup middle goal-nya ya, Bu? Yap, Jadi contoh middle goal. middle goal sampai nanti di akhir ultimate goal-nya itu seperti apa gitu ya, Bu? Ya, nah jadi ini kan sebetulnya di sini kan sudah ada middle goal, terus nanti middle goal-nya ada lagi, jadi kayak sub goalnya itu banyak sebetulnya. Jadi ini lebih kayak apa ya, framework nanti kerjanya dari mana sampai mana, seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut ke soal yang nomor 2 sekarang. Nah, di soal yang nomor 2 ini, semisal pemerintah ingin mengevaluasi dampak dari program bantuan siswa miskin atau BSM terhadap nilai ujian siswa. Nah, jadi outcome-nya Y-nya ini adalah nilai ujian siswa. Nah, seorang peneliti melakukan regresi dengan spesifikasi sebagai berikut. YI sama dengan alfa ditambah beta DI ditambah XI ditambah error. Nah, jadi si D ini adalah dummy variabel untuk keikutsertaan dalam program BSM. Jadi si D ini adalah either dia dapat BSM atau dia tidak dapat BSM. Nah, di sini kita diminta untuk menyebutkan variabel-variabel dalam model dan menyebutkan parameter-parameter dalam model. Nah, mari kita jawab. Jadi di sini variabel-variabelnya adalah, oh sebentar ya, ini tadi sepertinya saya salah mencatat yang ini. Oke, nah jadi variabelnya di sini kita punya variabel Y, yaitu nilai ujian. Kita punya variabel D, yaitu status, apakah dia ikut BSM atau tidak, status keikutsertaan. Lalu kita punya variabel X, yaitu karakteristik lain yang mempengaruhi nilai si siswa. Nah, parameternya apa? Nah, di sini parameternya si beta sama si ini lambang apa ya?
huruf Yunani, saya agak lupa. Tapi yang dimaksud parameter itu adalah koefisiennya. Berarti alfa di sini juga adalah termasuk parameter. Nah, jadi nilai koefisiennya itulah si parameternya. Sedangkan variabelnya itu adalah yang Y, D, sama X. Seperti itu. Nah, jadi ini cukup mudah. Kita sudah pernah membahasnya dulu ketika mata kuliah ekonometri. Oke. Nah, lalu soal yang C. Soal yang C, jelaskan variabel kontrol yang bisa dimasukkan ke dalam X. Nah, variabel kontrol yang bisa dimasukkan ke dalam X ini macam-macam ya. Jadi variabel-variabel yang menurut Anda itu mempengaruhi outcome atau mempengaruhi nilai ujian itu bisa masuk ke dalam variabel X. Sebagai contoh, pendidikan orang tua, income orang tua, kecukupan gizi si anak tersebut, lalu akses terhadap listrik, dan lain-lain. Jadi karakter-karakter seperti itu bisa dimasukkan ke dalam X. Bebas aja ya, yang X ini mau variabel apapun, boleh Anda masukkan selama Anda bisa berargumen bahwa variabel ini berpengaruh kok terhadap nilai ujian seorang siswa. Seperti itu. Nah, lalu soal yang D, kita diminta untuk menginterpretasi nilai beta. Jadi nilai beta ini yang ada di depannya variabel D ini ya. Nah ini sebetulnya interpretasinya seperti apa? Nah si beta ini dia adalah status apakah menerima BSM atau tidak. Nah maka nilai dari koefisiennya beta ini dia menunjukkan efek dari BSM terhadap nilai ujian. Jadi seberapa kuat BSM ini mempengaruhi nilai ujian seorang siswa. Jadi efek dari BSM terhadap nilai ujian atau outcome-nya. Jadi itu adalah interpretasi dari beta. Oke. Nah lalu yang E, ini soalnya adalah apa-apa saja yang ada di dalam error atau di dalam E ini. Jadi semua yang ada di E itu adalah hal-hal yang mempengaruhi outcome yang tidak tertangkap di dalam model. Itu adalah yang ada di dalam error. Seperti itu. Oke. Gimana? So far so good? Atau ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Siap. Bertanya, Bu. Silakan. Untuk nilai atau jumlah variabel dalam X itu apakah ada batasan ya, Bu? Misalnya seperti tadi kan ada disebutkan misalnya pendapatan orang tua, akses terhadap listrik, dan segala macam. Apakah misalnya ada minimal gitu, Bu? Misalnya minimal 1, 2, atau mungkin semua yang sekiranya dapat berpengaruh gitu, Bu, harus dimasukkan atau hanya dipilih beberapa saja gitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi berapa jumlah variabel kontrol itu terserah peneliti. Jadi bebas, apakah peneliti mau hanya memasukkan 1, 2, atau banyak itu boleh, selama si peneliti itu bisa menjelaskan bahwa variabel ini memang pantas berada di dalam model. Maksudnya pantas berada di dalam model itu apa? Maksudnya adalah variabel X ini memang memiliki korelasi dengan Y. Makanya dimasukkan ke dalam model. Karena kalau misalnya ada variabel yang berkorelasi dengan Y tapi tidak masuk ke dalam model, nanti kita bisa mengalami masalah yang disebut omitted variable bias. Nah, maka sebaiknya dimasukkan. Nah, tapi apakah berarti memasukkan semakin banyak variabel itu semakin baik? Belum tentu. Karena dari variabel yang banyak dimasukkan pun nanti kita bisa ngecek sebetulnya dia ini apakah memang sebaiknya dimasukkan ke dalam model atau tidak, karena kan ada yang disebut kalau kita belajar ekonometri dulu ya, kita tahu bahwa antar variabel di X kalau misalnya banyak sekali kan tidak boleh ada perfect multicollinearity. Nah misalnya seperti itu, berarti yang punya perfect multicollinearity harus dikeluarkan. Nah jadi gimana Bu, sebaiknya masukin banyak atau sedikit? Nah itu terserah peneliti, yang penting tadi satu, dia tahu alasannya kenapa dimasukkan. Yang kedua, dia tidak melanggar kaidah-kaidah di dalam ekonometri. Jadi itu aja.
untuk menentukan variabel apa yang harus dimasukkan. Oke? Oke. Ada lagi? Izin Bu Amanda bertanya yang terkait konsep theory of change lagi, Bu. Itu kalau kita mengambil alternatif intervensinya itu harus based on eksperimen ya Bu? Ya, harus based on eksperimen ya Bu? Tidak selalu harus based on eksperimen, tapi intervensi yang baik itu adalah yang kita bisa mengukur dampaknya. Jadi dampaknya itu terukur, bukan hanya awang-awang. Nah, di mata kuliah yang kita pelajari ini kebetulan kita akan banyak membahas tentang eksperimen. Tapi selama intervensi yang dilakukan itu dampak atau efeknya itu bisa terukur, itu sebetulnya sudah merupakan intervensi yang cukup baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Yap, sama-sama. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita mulai masuk nih ke yang agak sedikit lebih kompleks. Ya, lebih kompleks. Nah, di part 3 ini kita diminta untuk menuliskan formula dari treatment effect untuk individu I. Oke. Nah, yang di nomor 2 kita diminta untuk menjabarkan kenapa treatment effect ini kan persamaan treatment effect ya sebetulnya, itu terdiri dari average treatment effect dan juga bias. Oke, nah kita bahas dulu dua soal ini. Yang pertama, kita disuruh menuliskan treatment effect untuk individu I. Oke, nah sebetulnya cukup gampang, cukup sederhana untuk menuliskan treatment effect dari individu I. Itu adalah expected value dari YI atau outcome individu I given bahwa intervensinya itu diberikan. Dikurangi expected value dari individu I tadi given treatmentnya itu tidak diberikan. Nah, jadi seperti apa itu contohnya supaya nggak bingung. Nah, jadi misalnya begini. Misalnya ada intervensi beasiswa untuk mahasiswa I. Misalnya mahasiswa yang namanya Amanda. Nah, di sini untuk mengetahui efek dari beasiswa kepada Amanda, itu sebetulnya yang ingin kita cari adalah kira-kira gimana sih keadaannya Amanda setelah mendapat beasiswa sama keadaannya Amanda ketika dia tidak diberikan beasiswa. Nah, makanya di sini treatment effect itu idealnya adalah keadaan ketika individu tersebut mendapat intervention dikurangi keadaan ketika individu tersebut tidak mendapat intervention atau treatment. Nah, itu yang disebut sebagai treatment effect untuk individu I. Tapi di dunia nyata kita nggak bisa mendapatkan treatment effect tersebut. Tahu nggak kenapa? Karena tidak ada dunia paralel. Jadi ketika Anda memberikan intervensi kepada Amanda tadi, nah maka itulah yang terjadi. Tidak ada ceritanya kita bisa mengetahui bagaimana kalau Amanda tidak diberi beasiswa. Jadi itulah kenapa kita nggak bisa mencari treatment effect yang seperti ini. Karena tidak ada intervensi sama ada intervensi itu exist secara bersamaan tuh tidak bisa. Jadi kan Amanda orangnya cuma satu. Ya udah kalau dikasih beasiswa ya dia dapat beasiswa. Kalau tidak dikasih beasiswa ya dia tidak dapat beasiswa. Makanya tidak bisa dibandingkan. Jadi kita nggak bisa mencari treatment effect. Yang bisa kita cari itu adalah average treatment effect. Nah, average treatment effect itu seperti apa? Nah, itu seperti ini. Sebentar. Ini agak berantakan ya. Saya beresin sebentar sedikit. Jadi sekalian nanti saya menulis bersama-sama dengan Anda. Nah, jadi nanti yang bisa kita cari itu adalah average treatment effect ditambah dengan bias. Nah, ini tadi kan kita diminta menjabarkan. Nah, maka kalau kita jabarkan, yang ingin kita cari itu expected value dari, sebelum saya lanjut ke sana ya, tadi karena nggak ada dunia paralel tadi, jadi
apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membandingkan outcome dari kelompok yang menerima intervensi dengan kelompok yang tidak menerima intervensi. Jadi sekarang kelompok orang yang berbeda. Karena tadi satu orang tidak bisa ada dua state of the world sekaligus. Nah, oleh karena itu, di sini yang bisa kita bandingkan adalah untuk melihat efek dari intervensi, kita bisa membandingkan misalnya Y1 itu adalah kelompok yang menerima treatment, Y1I, di sini intervensinya diberikan. Nah, sebetulnya kan kita ingin melihat kalau misalnya dia itu dibandingkan dengan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak menerima treatment. Kalau misalnya treatmentnya itu ada. Nah, tapi di sini ini adalah average treatment. Di sini kita tambahkan dengan bias. Biasnya itu adalah fakta bahwa kelompok yang kontrol ini atau Y0 ini dia sebetulnya, sebentar saya tulis dulu karena agak panjang, dikurangi dengan Y01 D1. Oke. Nah, ini sama dengan average treatment effect ditambah bias. Nah, yang dimaksud bias itu adalah yang ini. Ini adalah bias. Oke, nah jadi sekarang kita punya komponen bias di sini. Nah, yang dimaksud bias itu apa? Jadi di sini kenapa kita bias? Karena antara kelompok yang menerima treatment atau treatment group dengan control group atau kelompok yang tidak di-assign untuk menerima treatment itu sebetulnya mereka punya karakter yang berbeda. Jadi yang kita inginkan di sini adalah kita ingin punya dua kelompok yang dia itu keadaannya itu sama persis kalau misalnya tidak ada intervensi. Jadi keadaannya sama persis semuanya kalau misalnya tidak ada intervensi. Nah, tapi nanti ketika ada intervensi, maka si penerima intervensi itu akan mengalami perubahan. Tapi karena tadinya mereka berdua ini adalah kelompok yang sama persis, intervensi turun, yang kelompok penerima ini berubah, maka kita bisa simpulkan perubahannya ini karena intervensi dan karena intervensi saja. Tapi di dunia nyata kan tidak mungkin ada dua kelompok yang sama persis plek, itu kan nggak mungkin ya. Kita hanya bisa mengira-ngira dan mengasumsi saja. Nah, oleh karena itulah kita punya bias. Kita punya bias itu karena kelompok kontrol sama kelompok treatment itu tidak ada yang sama persis. Makanya di sini average treatment ditambahkan dengan bias. Nah, apakah kita bisa mengatasi bias? Bisa. Secara teori bisa, meskipun mungkin tidak sempurna ya, kalau di dunia nyata kan nggak ada yang sempurna. Nah, bias ini secara teori bisa diatasi dengan kita melakukan random assignment atau randomization. Nah, apa yang dimaksud dengan randomisasi? Randomisasi itu adalah kita itu menentukan siapa yang masuk kelompok treatment dan siapa yang masuk kelompok kontrol itu dengan random. Jadi semua orang di populasi ini punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi treatment group sama untuk terpilih menjadi control group. Dan tentu jumlah populasinya ini tidak sedikit. Nah, itulah yang dimaksud dengan randomization. Nah, dengan adanya randomization, kita bisa mengasumsikan bahwa bias itu sama dengan 0. Jadi nanti pada akhirnya efek dari intervensi itu adalah ATE. ATE yaitu expected value treatment group dengan treatmentnya diberikan dikurangi dengan expected value dari control group dengan treatmentnya tidak diberikan. Nah, jadi seperti ini. Karena kalau misalnya bias, selisih ini yang ada di dalam lingkaran merah ini selisihnya adalah 0. Jadi expected value dari control group mendapat treatment sama expected value dari control group treatmentnya tidak diberikan itu sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa nanti kita menghitung average treatment dengan menggunakan rumus yang ini.
Begitu ceritanya. Bentar ya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bisa, Bu. Izin, Bu. Silahkan. Itu dampaknya kenapa tidak treatment ya, Bu? Kenapa Gimana? harus ada average? Ini kan yang expected value Y terhadap DI sama dengan 1, kurangin expected Y 0I terhadap DI, ini kan average total effect ya, Bu ya. Itu kenapa nggak treatment effect saja, Bu ya? Oke, jadi kenapa kita menggunakan average treatment effect, bukan treatment effect? Nah, karena di sini sampel kita di dalam grup treatment maupun grup kontrol kan banyak nih. Nah, kalau di ekonometri yang semester kemarin mungkin Anda ambil, itu kan kita dinilai koefisiennya itu kan sebetulnya nilai rata-rata. Nah, jadi sebetulnya sama seperti di sini. Kenapa average? Karena kita mengambil average dari individu di dalam grup treatment sama grup kontrol. Jadi memang pakainya average. Nah, tapi yang tadi, kenapa yang A ini adalah treatment effect? Karena sesuai dengan soalnya, kita diminta untuk mencari treatment effect dari individu I saja. Nah, itulah kenapa tadi soal yang A itu treatment effect, bukan average treatment effect. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, nah mungkin kalau misalnya kita lagi pertama kali ya belajar belajar evaluasi dampak, kadang-kadang masih bingung kan pasti, ini yang Y1I atau Y0I, ini DI-nya yang 1 apa yang 0, nah itu pasti kadang-kadang kita masih harus ngapalin, tapi nanti semakin banyak paper yang Anda baca, semakin lama mengampu mata kuliah ini pasti nanti akan terbiasa. Jadi kalau lagi pertama masih bingung, masih ngapalin, nggak masalah. Nanti lama-lama kebiasaan, oke? Oke, nah jadi itu yang ribet-ribet nih soal expected value. Nah, kita lanjut dulu ke soal yang berikutnya. Yang soal berikutnya, itu di sini kita diminta melihat, nah kita nanti, bukan nanti, tapi di dalam slide itu kan sudah dibahas bahwa kita itu bisa mengevaluasi sebuah intervensi itu menggunakan simple difference, kita juga bisa menggunakan pre-post. Nah, jadi kalau simple difference itu kita simply mencari selisih antara outcome-nya orang yang mendapat treatment sama yang tidak mendapat treatment. Nah, itu simple difference. Nah, tapi kalau pre-post itu kita melihat di dalam orang yang mendapat treatment itu setelah dia mendapat treatment dan sebelum dia mendapat treatment. Nah, sekarang kita ditanya, apa kelemahan dari simple difference dan apa kelemahan dari pre-post? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Oke, nah yang simple difference ini jawabannya saya ambilin dari slide. Jadi yang ada di slide itu udah banyak sebetulnya informasinya. Nah, jadi yang simple difference, the difference in outcomes, ini contoh intervensinya adalah cash transfer, might be due to underlying differences. Nah, jadi simple difference itu kelemahannya adalah sangat mungkin bahwa antara kelompok yang mendapat intervensi dan kelompok yang tidak mendapat intervensi itu dari awal ada perbedaan yang mendasar. Kalau kita ambil kasus, misalnya dengan yang intervensi beasiswa tadi, misalnya beasiswa itu hanya diberikan kepada kelompok mahasiswa yang rajin datang ke kampus dan rajin datang ke kelas. Nah, karena mereka rajin datang ke kampus, jadi waktu ada intervensi beasiswa tadi, merekalah yang terdaftar. Sedangkan mahasiswa yang misalnya lebih rajin berorganisasi, jarang ke kampus, atau lebih suka main, nah itu mereka jadi tidak dapat intervensi beasiswa tadi. Nah, maka nanti setelah kita lihat bagaimana efek beasiswa itu terhadap IPK,
kita melihat bahwa yang dapat beasiswa ini IPK-nya lebih tinggi. Apakah ini karena intervensi beasiswa? Nah, belum tentu. Ini karena tadi adanya underlying difference atau perbedaan mendasar antara kelompok treatment dan kelompok kontrol. Itu adalah kelemahan dari simple difference. Karena kita biasanya kebentur permasalahan ini. Jadi si kelompok treatment sama kelompok kontrol itu memang beda. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kelompok yang mendapat intervensi itu dia outcome-nya berubah karena intervensi, itu belum tentu. Terutama kalau misalnya kita punya masalah selection bias. Nah, jadi simple difference itu kelemahannya adalah di situ. Nah, terus gimana supaya kita bisa mengatasi permasalahan ini? Nah, sebetulnya dengan randomisasi. Tapi sebagus-bagusnya randomisasi pun tetap tidak ada randomisasi yang 100% sempurna. Pasti tetap ada kelemahannya. Jadi tadi kalau kita cuma pakai simple difference, kita itu punya potensi meng-underestimate efek dari intervensinya atau meng-overestimate efek dari intervensinya. Jadi tadi kayak misalnya, ini pasti karena beasiswa, mereka IPK-nya jadi lebih bagus. Padahal sebetulnya IPK mereka itu lebih bagus karena memang mereka mahasiswa yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar daripada kegiatan yang lainnya. Nah, berarti nanti efek dari intervensinya itu overestimate. Seperti itu. Jadi itu kelemahan dari simple difference. Nah, kalau kelemahan dari pre-post apa? Nah, sebetulnya mirip ya di sini. Cuman bedanya kalau pre-post itu kita cuma melihat tadi mahasiswa yang mendapat beasiswa sekelompok mahasiswa mendapat beasiswa, kita bandingkan IPK-nya sebelum dapat beasiswa sama setelah dapat beasiswa. Nah, tapi dengan pre-post kadang-kadang kita jadi melewatkan faktor lain yang mempengaruhi IPK mahasiswa selain dari si beasiswa itu sendiri. Jadi kan ini, there may be other factors that influence the outcome other than the program. And we cannot fully attribute the change in outcomes. Jadi misalnya kita tidak mempertimbangkan bahwa di antara sebagian besar mahasiswa yang dapat beasiswa tadi misalnya kita tidak mempertimbangkan misalnya mereka punya grup belajar bersama atau misalnya mereka punya mereka mengambil kelas tambahan misalnya. Nah, jadi itu tidak bisa tertangkap di pre-post karena kita hanya secara serta-merta melihat IPK sebelum intervensi sama IPK setelah intervensi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebetulnya sama-sama ya, sama-sama kelemahannya itu adalah kita tidak bisa melihat faktor selain intervensi yang mempengaruhi. Cuman bedanya, yang simple difference, faktor tersebut itu terletak pada perbedaan antar grup treatment sama grup kontrol, sedangkan di pre-post itu faktor-faktornya adalah faktor yang tidak bisa tertangkap dari intervensi, tapi yang cuma ada di treatment group aja, seperti itu. Bagaimana? Cukup jelas atau ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Terkait dengan underestimate dan overestimate itu boleh dijelaskan kembali nggak, Bu? Saya soalnya agak sulit memahami suatu penelitian dikatakan over atau underestimate-nya gitu, Bu. Oke, baik. Sebentar, saya hapus dulu ya coret-coretan yang ini. Oke, nah kebetulan ini. Nah kebetulan tadi saya juga bahas hal itu di kelas sebelumnya. Nah jadi kita mengatakan efek dari efek dari intervensi itu underestimate ketika efek dari intervensi itu lebih besar daripada faktor lain. Sedangkan overestimate itu adalah ketika efek dari intervensi itu lebih kecil daripada faktor lain. Nah, jadi overestimate contohnya seperti tadi ya, kita merasa bahwa ini IPK mahasiswa pasti lebih bagus hanya karena intervensi beasiswa. Padahal ada faktor lain yang lebih berpengaruh, seperti misalnya mereka mengambil kelas tambahan, mereka membuat kelompok belajar, mereka hour of studying-nya lebih banyak. Nah, itu kan banyak faktor lain yang mempengaruhi, jadi bukan hanya intervensi saja
Ini artinya kita mengoverestimasi efek dari intervensi. Lalu ada juga yang underestimate efek dari intervensi. Nah, jadi misalnya pemberian obat diare misalnya tadi ke anak-anak sekolah yang ada di Kenya. Nah, tapi kebetulan di saat yang sama ketika kita memberi obat diare itu ternyata ada penyuluhan kesehatan misalnya dari distrik-distrik yang ada di Kenya. Nah, terus kita jadi merasa bahwa oh ini mungkin sebenarnya mereka itu jadi lebih sehat karena adanya penyuluhan kesehatan tadi. Padahal kalau kita kaji lebih lanjut sebetulnya yang penyuluhan kesehatan itu tidak, malah pengaruhnya lebih kecil daripada intervensi tadi obat diarenya. Nah, jadi di sini kita ada kemungkinan meng-underestimate efek dari intervensi kita sendiri. Nah, jadi seperti itu bedanya underestimate sama overestimate. Nah, nanti kebetulan saya nggak punya contoh soal yang overestimate sama underestimate ya, tapi sepertinya ada baiknya nanti saya carikan soalnya, terus minggu depan kita coba bahas soal tersebut. Oke? Oke. Nah, ada lagi? Bu, maaf mau tanya. Kalau kemarin kan di problem set 3 sama problem set 4 itu ada pertanyaan mengenai model pre-post. Nah, masih ragu apakah jawaban ini benar apa salah. Mohon bisa dijelaskan, Bu, model pre-post. Oke, nah sayangnya adalah saya tuh tidak mendapat soal PR yang dibagikan kepada Anda. Jadi saya sementara ini belum tahu soalnya seperti apa. Tapi nanti di problem set yang satunya kita akan bahas model pre-post sama model simple difference dan model difference indifference. Oke? Oke. Nah, ini tadi. Jadi kan kita ada kelemahan nih antara simple difference sama pre-post. Itu dua-duanya ada kelemahan. Nah, ini biasanya metode apa yang lebih baik untuk digunakan? Nah, biasanya untuk mengatasi kelemahan dari keduanya, biasanya kita akan menggunakan difference indifference. Nah, difference indifference ini dia dilakukan setelah adanya intervensi tadi, dan sebelum intervensi itu tentu dalam membagi ke dalam grup treatment sama grup kontrol kita sudah melakukan randomisasi. Jadi kita random siapa masuk grup treatment sama grup kontrol, lalu kasih intervensinya, baru kita evaluasi pakai difference in difference. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, jangan lupa presensi ya, karena saya tidak mengambil presensi Anda, jadi Anda yang harus presensi sendiri. Oke, nah untuk problem set ini masih ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya akan pindah ke yang satunya. Ibu, bertanya lagi. Oh ya, silakan. Bu, kemarin itu di problem set 1, Bapak sempat tanya itu desainnya seperti apa gitu ya tentang CCP. Nah, saya mau mengkonfirmasi sih Bu, sebenarnya desain yang Bapak maksud itu seperti apa ya Bu? Desain itu kan kalau secara harfiah itu kan banyak ya. Misalnya apakah ini apa sih yang ditargetin atau ditargetin dari program itu sebenarnya apa gitu. Nah, itu sebenarnya desain yang maksudnya Pak Gilang itu yang seperti apa ya Bu? Sebentar, ini desain apa tadi yang ditanyakan? Desain CCP Bu. Jadi soal problem set 1 itu ada soal desainnya itu seperti apa gitu. Jadi sebentar Bu, saya juga Pak. Sebentar, ini kalau di problem set 1 yang tahun lalu kok nggak ada pertanyaan desain ya? Ya. Atau desain Tadi pas saya, policy? iya tadi saya lihat kok nggak ada soal itu gitu. Saya juga, soalnya itu agak membuat ragu sih Bu. Ini coba ya Bu, problem set 1. Desain. Kalau di PPT-nya sih, misalnya PPT yang pertama,
Saya kurang tahu sih, tapi mungkin kalau desain dari I don't know. Apakah desain Saya intervensi? juga lagi nyari nih Bu, soalnya kok jadi hilang. Kemarin itu desainnya itu seperti apa sih CCT gitu loh. Kok ini apa ya, kita takut salah juga gitu. Ah, ini dia. Boleh saya bacakan soalnya Bu? Boleh, silakan. Ya, jadi di sini Bapak tanya nih, discuss the design of the Indonesian Conditional Cash Transfer Programs or PKH. Discuss the design of the CCT or Program Keluarga Harapan. Itu aja soal. Oke. Oh, itu berarti beliau itu hanya menanyakan bagaimana menurut Anda desain dari itu kebijakan PKH sama cash transfer. Apakah menurut Anda sudah bagus atau mungkin ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada yang sebaiknya diubah. Nah, jadi itu sebetulnya hanya menanyakan bagaimana pendapat Anda saja tentang kebijakan tersebut. Gitu. Oh, jadi kita menganalisis kebijakan itu maksudnya Bu ya? Ya, betul. Ya. Oke. Jangan takut lah Pak Gilang tuh kalau nilai tugas santai kok. Tapi ujiannya emang nggak santai sih. Takut Bu. Gak apa-apa. Oh, nilai tugas agak santai. Oke, kita lanjut ke problem set 3 ya. Ini problem set tahun lalu kebetulan. Nah, ini ada sedikit pakai statanya. Saya tunjukkan, nanti saya tunjukkan, tapi kita coba jawab dulu soal yang bisa langsung dicoret-coret di sini. Nah, jadi di sini kita ada papernya Gill sama McLean tahun 95, estimasi dampak pembangunan tempat pembakaran sampah terhadap harga rumah. Nah, studi ini berdasarkan pembahasan di bab 13 bukunya Woolrich. Jadi pada tahun 1978 terdapat berita bahwa tempat pembakaran sampah akan dibangun di North Andover. Pembangunan tempat pembakaran sampah tersebut direncanakan terjadi pada tahun 81. Nah, di sini Gill and McLean itu tahun 95 bikin paper menggunakan data tahun 1978 sebelum tempat pembakaran dibangun dan data tahun 81 setelah tempat pembakaran sampah dibangun. Nah, mereka menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi dampak pembangunan tempat pembakaran sampah terhadap harga rumah di daerah sekitar North Andover. Secara khusus, mereka ingin menguji hipotesis bahwa harga rumah yang dekat dengan tempat pembakaran sampah itu lebih rendah daripada harga rumah yang jauh dari tempat pembakaran sampah. Nah, si paper ini itu datanya ada di bukunya Woolrich, itu datanya adalah yang GLMC.dta menggunakan stata. Kita diminta untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di problem set ini. Nah, yang pertama, Anda diminta untuk melakukan evaluasi dampak pembangunan tempat pembakaran sampah menggunakan pre-post. Jadi sebelum sama sesudah. Nah, jadi nanti kita bikin persamaan ekonometri untuk pre-post. Terus kita diminta bikin persamaan untuk simple difference atau metode perbandingan sederhana. Nah, lalu kita juga diminta untuk membuat yang regresi linear berganda atau multiple regression dengan menambahkan variabel kontrol age square, rooms, land, area, but sama interstate. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita diminta membuat model DID-nya. Nah, nanti setelah kita buat model DID, kita juga diminta untuk membuat model DID yang itu memuat variabel kontrol seperti yang ada di latihan nomor 3. Jadi
sebetulnya itu yang akan kita lakukan di sini. Nah, nanti barulah dari setiap model Anda bisa melakukan interpretasi. Oke. Nah, kita jawab dulu. Nah, pertama-tama di sini kita buat dulu persamaan ekonometri untuk pre-post. Nah, jadi kalau pre-post itu artinya harga rumah itu hanya dipengaruhi oleh perubahan waktu saja. Jadi harga rumah itu hanya dipengaruhi ketika dia berganti tahun. Jadi harga rumah itu dipengaruhi oleh pergantian tahun tadi dari 78 ke 81. Nah, kenapa 81 yang dipilih? Karena setelah tahun 81 itu sudah dibangun lokasi pembakaran sampah tadi. Jadi persamaan ekonometri untuk yang pre-post itu adalah air price atau harga rumah sama dengan beta 0 konstantanya ditambah delta 0 Y81 atau dummy variabel untuk tahun 81 ditambah U. Nah, di sini ini adalah regresi time series ya. Makanya di sini subscript-nya adalah T. Nggak terlalu kelihatan tapi ini sebenarnya T. Ini juga T. Seperti itu. Jadi harga rumah sebelum adanya pembakaran sampah sama yang setelah pembakaran sampah. Seperti itu. Itu yang punya nggak pakai subscript tab. Lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Lupa nih belum saya kasih. Iya, T di sini. Oke, sip. Jadi itu adalah persamaan yang pre-post. Sebetulnya sebetulnya pertanyaan yang ada di soal ini itu sudah terjawab di bukunya Woolrich. Jadi di Woolrich itu dia juga menjabarkan model-model ini. Itu yang pre-post. Ini saya kasih kurung pre-post. Nah, terus kalau yang simple difference gimana? Nah, yang simple difference di sini intervensinya itu kan pembakaran sampah nih. Nah, jadi di sini yang karena simple difference itu membandingkan grup yang treatment sama grup yang kontrol, maka grup yang treatment ini adalah yang dia itu near. Jadi near pembakaran sampah atau near INC, sedangkan yang kontrol itu yang tidak dekat dari pembakaran sampah. INC ini adalah increment, apalah pokoknya itu alat pembakaran sampah, bukan income ya, ini adalah alat pembakaran sampahnya. Nah, karena grup treatmentnya adalah yang near, yang kontrolnya adalah yang not near, maka di sini regresinya itu adalah harga rumah. Ini sepertinya saya salah dalam memberikan penulisan di sini. Nah, ini juga salah ini. Ini yang saya maksud adalah, air price ini harga rumah, ini harga rumah. Nah, ini harga rumah yang sebelum ada pembakaran sampahnya tuh yang di sini. Before pembakaran sampah itu yang di sini, yang di konstantanya pembakaran sampah. Nah, di sini juga sama. Ini adalah harga rumah. Nah, yang ini adalah yang jauh dari pembakaran sampah. Karena di sini kan yang kita lihat adalah selisihnya kan antara yang jauh sama yang dekat dengan pembakaran sampah. Oke. Nah, nanti kita akan lihat di tabel di ID bagaimana kita bisa melihat selisih di antara yang treatment sama yang kontrol dan yang before sama yang after. Jadi tenang aja, nanti ini akan saya bahas lebih lanjut. Nah, tapi persamaannya dulu ya, persamaannya seperti ini. Jadi air price ditambah gamma 0, ini konstanta, ditambah gamma 1, near pembakaran sampah. Ini saya salah kasih subscript di sini. Ini adalah I, ini juga I. Enggak ding, kalau konstanta enggak dikasih subscript ya. Oke.
Oke, nah itu yang simple difference. Nah, yang berikutnya, yang regresi linear berganda, itu simple difference tadi sama, cuman sekarang kita tambahkan faktor lain, seperti age square, birth area, interstate, sama land. Seperti itu. Nah, udah nih yang regresi berganda. Terus kita pindah ke difference indifference. Nah, yang difference indifference itu sebetulnya kita akan melihat keduanya. Jadi perbedaan keduanya. Jadi kalau Anda notice ini adalah data panel ya. R price IT. Di sini kita lihat dia dipengaruhi oleh beta 0 tambah delta 0 Y81. Ini kan yang pre-post tadi. Nah, di sini kita juga melihat yang simple difference tadi. Nah, ini harusnya bukan intervention ini. Ini harusnya yang simple difference tadi. Nah, ini perbedaan yang di simple difference tadi. Nah, jadi dengan DID itu sebetulnya kita menggabungkan antara pre-post sama simple difference. Cuman karena ini regresi ya, jadi variabelnya kita interaksikan. Jadi delta 1 Y81 dikali near pembakaran sampah. Seperti itu. Jadi ini persamaan difference indifference. Nah, terus yang persamaan difference indifference ini tinggal kita tambahkan dengan variabel kontrol yang lain aja. Tinggal di list semuanya. Seperti itu. Nah, penjelasan yang lebih enak lagi itu melalui tabel ini. Ini terlalu banyak coret-coret, saya hapus dulu supaya saya sambil bisa menjelaskan. Nah, jadi di sini ini yang disebut sebagai tabel 3x3 atau 2x2 ya. Ini sepertinya 3x3. Oh ya, 3x3. 3x3 ya. Jadi ini tabel 3x3. Tabel 3 kali 3. Nah, ini adalah tabel difference indifference. Nah, di tabel difference indifference kita bisa lihat di kolom yang ini adalah kolom before, kolom yang ini adalah kolom after. Difference-nya itu adalah after dikurangi before. Nah, di sini di row yang ini adalah untuk control group, di row yang ini adalah nilai untuk treatment group. Di bawahnya ini adalah selisih antara treatment sama kontrol. Nah, kita lihat nih yang before, untuk yang before yang kontrol ini, dia beta 0. Nah, yang afternya adalah beta 0 tambah delta 0. Terus selisihnya adalah delta 0. Sedangkan untuk yang treatment group, ini selisihnya, nah yang before beta 0 tambah beta 1, jadi yang beta 0 ini adalah konstantanya si control group. Kontrol sama treatment itu kan sebetulnya perbedaannya ada di slope-nya. Ada perbedaannya di sebetulnya konstantanya itu juga berbeda. Nah, maka di sini kita tambahkan beta 0 sama beta 1. Terus yang after ini kita masukkan tadi yang 1981. Maka after dikurangi before-nya, ini coret-coret, sisanya adalah yang ini. Nah, setelah itu kita ingin melihat setelah yang after dikurangi before itu ini, yang treatment dikurangi kontrol, ini juga ini kalau dikurangi di atasnya itu sisanya adalah beta 1. Yang ini juga kalau dikurangi sisanya adalah beta 1 tambah delta 1. Nah, sebetulnya yang kita cari adalah delta 1 yang ini. Delta 1 itu kalau di persamaan kita itu adalah yang ini. Nah, ini adalah efek dari intervensi tadi. Ini adalah efek intervensi. Seperti itu. Jadi itu caranya kita menyusun modelnya. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau yang di sini kan dikatakan efek intervensi, Bu ya. Berarti untuk variabel yang lainnya, kayak tadi di regresi linear bergandanya itu, nanti pada saat interpretasi, apakah itu juga akan dijelaskan sebagai faktor yang berpengaruh atau cukup disebut cuma ini aja yang apa namanya yang di efek intervensi saja yang disebut untuk dijelaskan gitu, Bu. Oke. Thank you pertanyaannya. Nah, jadi faktor selain yang efek dari intervensi tadi, apakah harus disebutkan? Itu tidak apa-apa disebutkan. Jadi nanti yang mempengaruhi outcome atau yang mempengaruhi harga rumah itu selain tadi intervensi, itu juga ada pengaruh dari usia rumahnya pangkat 2, jumlah kamar mandi rumah tersebut, luas area rumah tersebut, apakah dekat dengan interstate atau tidak, dan berapa luas tanahnya. Itu disebutkan seperti biasa. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebetulnya Woolrich itu sudah melakukan regresinya, di buku itu ada. Jadi di sini dia melihat bahwa pengaruh dari ini, nah intervensinya itu yang ini ya, itu koefisiennya sekian, kalau tidak pakai variabel kontrol, kalau pakai variabel kontrol sekian, kalau variabel kontrolnya yang semuanya itu sekian. Nah, kita juga boleh baca yang ini, itu boleh-boleh aja dibaca seperti biasa. Nah, tapi cuman kalau misalnya nanti yang ditanyakan adalah efek dari intervensinya, nah itu Anda cukup sebutkan yang saya lingkari warna merah ini. Seperti itu. Nah, kita bisa bandingkan nih pengaruhnya. Ternyata kalau kita tidak tambahkan variabel kontrol, ini kan nggak ada variabel kontrolnya, dibandingin kalau pakai variabel kontrol, itu ternyata lebih besar yang pakai variabel kontrol. Seperti itu. Nah, paling itu aja sih yang disuruh membandingkan. Lalu kita juga bisa lihat, misalnya ini R-squared-nya yang paling tinggi yang mana, misalnya oh ternyata R-squared-nya paling tinggi kalau semua variabel kontrolnya dimasukkan. Seperti itu. Biasanya itu yang dibandingkan. Oke. Nah, kalau kita mau melakukannya di Stata, di sini ada do file yang udah saya screenshot. Jadi sebenarnya cukup mudah. Yang sebelum sesudah ya tinggal di regress saja. Price terhadap Y81, yang perbandingan sederhana ya price di regress terhadap near pembakaran sampah. Yang regresi berganda ya masukkan variabel kontrol yang lain, yang di ID tinggal masukkan persamaannya tadi. Jadi price dikali di regress terhadap Y81, lalu near pembakaran sama yang near pembakaran dikalikan Y81. Kalau mau ditambah variabel kontrol yang lain ya tinggal ditambahkan aja. Jadi cukup mudah ya untuk meregress itu. Selama Anda bisa menyusun persamaannya, meregress di Stata itu gampang. Nah, yang ribet apa? Yang ribet adalah nanti ketika kita mulai belajar melakukan randomisasi di Stata. Nah, itu yang mulai agak ribet. Ini sih masih cukup mudah. Oke. Sepertinya ke depannya, terutama habis UTS, kan nanti sama Bu Eni. Nah, sepertinya Bu Eni akan lebih banyak meminta Anda mereplikasi paper daripada menghitung yang seperti ini. Jadi, mungkin Anda akan diminta replikasi tabel yang ini dari paper ini. Nah, itu nanti latihannya kita akan lebih banyak pakai software. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Bu, yang kemarin ini kan kita ngeregress persamaan ini, jujur ya Bu, kalau saya sih masih hafalan gitu, ngelihat lagi atas gitu, oh ini persamaannya gini gitu. Belum bisa otomatis gitu ngenaruh sintek gitu ya, komen sintek di Stata, oh kayak gini, gitu. Itu
gimana ya Bu biar bisa masuk ke logika gitu Bu, biar nggak terlalu hafalan banget masukin ke statanya. Apa memang harus hafalin dulu itu si persamaan regresinya Bu? Nah, tidak ada yang salah dengan hafalan. Saya juga kadang-kadang masih hafalan kok, tapi katanya sih semakin lama kita terbiasa menggunakan stata, nanti kita hafal sendiri komen yang ini tuh pakai apa, komen yang itu pakai apa. Jadi mungkin dengan membiasakan diri aja, misalnya ya setiap tutorial gini misalnya kita sama-sama buka stata, nah itu kan lama-lama kita hafal. Atau PR-PR dari Pak Gilang kan juga sudah mulai banyak yang seperti itu nanti lama-lama hafal. Tapi tidak ada yang salah dengan hafalan sesungguhnya, jadi gak masalah sih. Saya juga kalau kadang, saya juga sering lupa kok, kayak aduh ini komennya apa ya, ngetik sendiri kok typo terus, itu kan berarti kan saya juga nggak hafal komennya apa, itu saya harus googling dulu, gak masalah. Ya siap Bu, saya pikir kok kayak ini kok nggak ingat-ingat. Ya siap Bu. Gak apa-apa, santai aja. Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya share screen statanya ya. Kita pindah ke layar laptop. Mana tadi? Oke. Ini, kita buka statanya. Nah. Oke. Nah, saya udah buka stata di sini karena si datanya itu sebetulnya sama Woolrich memang sudah dirapikan, jadi kita tinggal buka datanya aja. Datanya itu kebetulan saya simpen di folder evaluasi dampak. Datanya yang mana sih tadi, depannya K. Nah ini KLMG ini saya buka. Nah dia udah muncul nih variabel-variabelnya di sini. Karena memang sudah rapi, sudah dipisah antara data 81 sama 78, kita nggak perlu repot-repot merapikan datanya. Nah, tapi nanti pasti ada waktunya. Kita harus ngobrak-abrik dataset dan harus merapikan data, harus merandomisasi sendiri, itu pasti nanti ada saat seperti itu. Nah, kalau udah, tinggal langsung kita regress saja. Ini regress yang apa dulu nih? Pre-post. Nah, ya udah. Ini kebetulan saya udah bikin do file, jadi tinggal kopas saja. Sorry. Kita mau regress price dari rumahnya yang before sama after pembangunan yang pembakaran sampah tadi. Ya udah tinggal di enter. Lalu kita analisis. Ini ternyata koefisiennya signifikan secara statistik. Oke, kalau misalnya kita pakai simple difference, berarti kita regress harga rumah terhadap tadi apakah dekat atau tidak dekat dari si pembakaran sampah. Yang dekat itu berarti dia yang mendapat intervensi, yang jauh yang tidak mendapat intervensi. Di enter, ternyata di sini misalnya dia juga statistically signifikan. Mari kita lihat apa perbedaan di antara keduanya. Yang simple difference R-squared-nya kecil banget nih, cuma 11%. Tapi ternyata yang pre-post R-squared-nya lebih kecil lagi, hanya 5%. Apakah kita harusnya pakai simple difference? Belum tentu. Coba lagi model yang lain. Kita coba masukin variabel kontrol yang lain. Lihat, kalau masukin variabel kontrol yang lain, ternyata intervensinya ini dia masih, dia jadi nggak signifikan secara statistik misalnya. Tapi R-squared-nya naik jadi 63%. Coba lagi. Coba kita modelnya diganti jadi first difference. Nah, kita lihat di sini treatment effect-nya itu berapa. Ternyata treatment effect-nya malah tidak signifikan. Dan R-squared-nya malah semakin kecil. Ini kenapa ya? Apakah kita perlu memasukkan variabel kontrol yang lain? Nah, coba aja kita masukin.
R squared-nya nilainya lebih bagus, 65%. Sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih itu. Tapi di sini setelah kita masukkan variabel kontrol yang lain, ternyata treatment effect-nya sekarang jadi signifikan secara statistik. Nah, berarti nanti di antara model-model tersebut, Anda tuliskan ya kelebihan dan kekurangannya atau karakteristiknya masing-masing, dan nanti mana yang menurut Anda itu adalah model yang paling baik. Nah, biasanya seperti itu cara menjawab soal-soal jenis seperti ini. Dan di luar dari nanti kesimpulan Anda, itu yang bobotnya cukup tinggi adalah bagaimana Anda menyusun modelnya tadi. Apakah modelnya itu sudah disusun dengan benar atau tidak. Kalau modelnya sudah disusun dengan benar, itu nanti kesimpulannya biasanya juga betul. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait hal ini. Nggak ada? Oke, kalau ada boleh dulu, saya tunggu. Nanti video dari tutorial ini saya upload di YouTube, nanti saya share link YouTube-nya, dan setiap minggu saya akan update video tutorial kita pas kita ketemu gini, tapi juga nanti misalnya kita tidak ketemu, jadi kan tutorial mungkin tidak 14 kali juga ya, mungkin 10 atau 9 kali. Nah, nanti di yang kita nggak ketemu secara langsung, saya akan rekam terlebih dahulu materinya. Jadi Anda bisa tonton di YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free untuk langsung email ke saya aja. Jangan ragu, jangan malu-malu. Saya kasih email saya di, kenapa malah saya tulis di komen sih? Saya kasih di chat ya. Kalau misalnya nanti Anda ada pertanyaan, email saya. Nanti ada pertanyaan lah, dan Anda berhak untuk bertanya kalau misalnya ada materi yang di kelas belum ngerti, itu Anda berhak bertanya pada saya saat tutorial maupun via email. Saya akan dengan senang hati mencoba menjawab pertanyaan Anda. Oke, nah udah sesi tanya jawab nih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu Manda, ini berarti boleh bertanya materi-materi yang termasuk dari yang pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ya Bu? Nanti di email. Oh, boleh banget. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, sebenarnya kita tutorial juga tidak selalu harus 2,5 jam. Kalau misalnya memang teman-teman tidak terlalu ada yang ingin ditanyakan, ya paling 1,5 jam itu cukup. Nggak harus 3 SKS full. Tapi kalau memang banyak yang mau ditanyakan, latihannya banyak yang mau dibahas, 2,5 jam juga nggak masalah. Karena tutorial ini kan fleksibel, dan sebetulnya tutorial itu adalah haknya mahasiswa. Jadi materi yang mau dibahas itu juga dari usulan mahasiswa. Seperti itu. Kalau untuk pembahasan problem set 2, kira-kira dijadwalkan kapan ya Bu? Maksudnya problem set 2 tuh problem set yang udah dikasih Pak Gilang di pertemuan kedua. Oh ya. Nanti kalau bisa, tolong saya di email problem setnya ya. Jadi mungkin minggu depan kita bisa bahas. Oke? Soalnya saya nggak dapet nih problem setnya. Saya kira sama kayak tahun lalu, ternyata beda. Sama ini juga sih Bu, selain problem set itu kan beliau juga memberikan kuis. Nah, kuisnya ini kan pilihan ganda. Kadang ada kata yang jebak gitu. Jadi ya namanya pilihan ganda kan ya sekali salah ya Bu. Nggak ada toleransi. Jadi kadang masih
belum nangkep gitu ya apa yang jadi fokusnya gitu. Jadi itu kalau kuis memang apa ya, itu juga sulit sih Bu. Tapi kan susah bahasnya ya Bu, gimana ya Bu. Karena kan apa paling ya print print hasil kita sendiri gitu. Pakai Google Form ya? Pakai Elok Bu. Oh, saya tuh nggak bisa ngakses Elok karena belum punya nick dosen tetap kan, jadi saya nggak bisa ngakses Elok. Iya Bu, mungkin nanti ini aja kali ya Bu ya, pas lagi tatap muka seperti ini dibahas satu-satu gitu, bisa bertanya. Kita ada yang nggak paham, kita tanya aja Bu ya. Ya, boleh banget, boleh banget. Oke. Nah, ini ada yang chat nanya, masih bingung kelemahan dari kontrafaktual simple difference dan prepose. Oke, nah jadi kelemahan dari simple difference sama prepose. Saya share lagi. Mana tadi bolpen saya? Oh ini. Mana sih tadi? Oh tadi di problem set yang pertama. Atau problem set yang kedua ya? Oh sorry, problem set yang ini. Nah jadi apa bedanya si prepose sama si simple difference? Mana ya? Oh sorry. Oh ini ada. Nah jadi kelemahan prepose sama simple difference. Jadi kalau simple difference itu sebetulnya karena dia melihat perbedaan di antara dua grup yang berbeda, dia akan lihat perbedaan antara yang menerima treatment atau yang menerima intervensi sama yang tidak menerima. Nah, maka di sini sumber dari permasalahannya itu adalah kalau adanya selection bias antara dua grup itu. Jadi ada perbedaan mendasar di antara dua grup. Nah, itu sudah kita bisa bilang bahwa begitu ada selection bias, oh ini berarti simple difference-nya hasilnya tidak akurat, tidak mungkin bisa underestimate, bisa overestimate. Karena ideally kita itu ingin treatment sama kontrol itu dia identikal. Kalau misalnya nggak ada intervensi, tapi kan itu nggak mungkin. Pasti ada yang namanya selection bias. Nah itu kelemahan dari simple difference. Nah, selection bias tadi bisa diatasi dengan randomisasi. Tapi randomisasi pun tidak bisa dilakukan dengan 100% sempurna. Itu tadi kelemahan dari simple difference. Nah, kalau simple difference itu sebetulnya si yang dianggap sebagai counterfaktualnya itu adalah grup yang tidak menerima intervensi tadi. Nah, tapi antara grup yang tidak menerima intervensi dengan yang menerima intervensi itu dia adalah grup yang seringkali tidak identikal. Nah, makanya ada selection bias di situ. Nah, kalau prepose kelemahannya apa? Nah, kalau prepose dia hanya melihat keadaan si penerima intervensi saja. Nah, nanti di sini dia akan lihat bagaimana perubahan outcome si penerima intervensi sebelum dikasih intervensi sama sesudah dikasih intervensi. Nah, oleh karena itu ada potensi outcome itu dipengaruhi oleh faktor lain selain intervensi. Sebagai contoh tadi, IPK-nya itu naik karena dia sekarang waktu belajarnya lebih lama, bukan karena dia mendapat beasiswa. Ya mendapat beasiswa berpengaruh, tapi tidak seluruhnya karena mendapat beasiswa, tapi juga karena dia belajarnya lebih rajin, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan kelemahan antara prepose sama simple difference. Nah, kalau di ID itu dia mengatasi kelemahan keduanya. Jadi dia bisa melihat pengaruh dari prepose dan juga pengaruh dari perbedaan antara treatment sama control group tadi. Nah, di ID itu data yang bisa digunakan adalah data panel dan juga data pooled cross section. Nah, lalu ada pertanyaan, sebaiknya pakai data yang mana? Data yang panel atau data yang pooled cross section? Nah, itu tergantung pertanyaan penelitiannya. Contoh tadi yang harga rumah, itu sebetulnya data kita adalah data pooled cross section.
Tapi kalau misalnya Anda ingin melihat pengaruhnya di level individu, kayak tadi, pemberian beasiswa, pemberian obat cacing, pemberian seragam kepada siswa SD misalnya, nah itu kita pakai data panel. Karena di data panel kita akan melihat individu yang sama di post-treatment dan individu yang sama di individu yang sama di pre-treatment dan individu yang sama di post-treatment. Itu data panel. Kalau data pooled cross section itu antara pre sama post itu individunya beda, tidak masalah. Kalau harga rumah tadi itu kan kita pakai pooled cross section, bukan data panel. Dan itu nggak apa-apa. Nah, apakah difference indifference punya kelemahan? Tentu saja punya. Jadi kelemahan difference indifference itu adalah dia mengasumsikan adanya parallel trend. Parallel trend itu apa? Nah, parallel trend itu adalah kita mengasumsikan sebentar. Oke. Nah, jadi misalnya yang warna hijau ini, yang garis hijau ini adalah grup kontrol. Sedangkan yang garis merah ini adalah grup treatment. Nah, yang dimaksud dengan parallel trend ini kita mengasumsikan bahwa keduanya ini punya tren yang sama. Jadi nanti slope-nya atau trennya ini hanya berubah karena adanya intervensi. Kalau nggak ada intervensi, ini trennya akan tetap sama. Nah, ini adalah asumsi dari difference indifference. Tapi di dunia nyata, apakah ini betul-betul terjadi? Belum tentu kan. Nah, itulah kenapa difference indifference itu juga punya kelemahan. Nah, parallel trend ini biasanya kita bisa berargumen parallel trend itu ada tadi kalau misalnya dalam menentukan sampel ke treatment sama ke kontrol itu kita melakukan randomisasi. Kita bisa argue bahwa ada kok parallel trend, tapi kalau randomisasinya tidak dilakukan dengan baik, nah asumsi ini bisa gugur. Kalau asumsi ini gugur, nah itu artinya nanti hasil dari difference indifference-nya itu bisa meleset. Seperti itu. Makanya sangat sulit sebetulnya melakukan randomisasi itu sangat sulit. Makanya butuh desain riset atau eksperimennya itu betul-betul yang mantep lah. Gampangannya yang mantep. Kalau nggak mantep nanti nggak bisa. Karena itu kan eksperimen biasanya kan eksperimen lapangan. Jadi sekalinya salah, wah bisa gawat banget. Tapi ada juga tipe eksperimen yang dia itu natural eksperimen. Jadi natural eksperimen itu seperti apa? Seperti di papernya Esther Duflo, yang dia itu meneliti bagaimana efek dari pembangunan SD Inpress tahun 70-an atau 60-an, 70-an atau 60-an terhadap outcome di labor market. Nah, jadi dia mendefinisikan intervensi itu sebagai pembangunan SD Inpress. Nah, di sini outcome-nya apa? Outcome-nya adalah tadi, outcome di pasar tenaga kerja. Dia membandingkan anak-anak yang di kohortnya merasakan adanya SD Inpress dengan anak-anak yang di kohortnya tidak merasakan pembangunan SD Inpress. Lalu dia bandingkan bagaimana sebetulnya efek dari pembangunan SD Inpress. Nah, itu contoh dari natural eksperimen. Jadi kebijakannya atau intervensinya itu ada dulu, baru setelah ada dia dalam tanda kutip mengevaluasi bagaimana efek dari intervensi tersebut. Tapi ada juga yang memang dari awal sudah mendesain ini sebagai eksperimen dan nanti mau dan nanti mau dilihat bagaimana dampak dari intervensinya tersebut. Itu. Oke. Nah, jadi itu tadi bedanya kelemahan antara simple difference sama pre-post. Ini nanti saya PDF-in coret-coretan ini, jadi Anda bisa baca lagi kalau misalnya pengen baca lagi. Ini yang coret-coret mengganggu. Di sini saya hapus dulu ya, supaya lebih enak bacanya. Oke, jadi itu jawaban saya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Bu, nanya Bu. Silahkan. Untuk jenis data panel dan pool cross section itu bedanya di mana ya Bu ya? Saya tuh agak sulit membedakan gitu. Baik, saya kasih catatan di sini. Jadi
perbedaan antara data panel dan juga data fold cross section. Fold cross section. Ini warnanya kayaknya kurang oke. Ganti ungu aja deh. Nah, jadi kalau data panel itu, sebentar supaya lebih enak. Ini pre, di sini post. Nah, kalau data panel itu, nah ini data cross section. Nah, kalau data panel itu individu aja deh, gak apa-apa. Individu A, B, C misalnya. Nah, misalnya kelompok pre-intervention ya untuk data panel itu adalah individu A, individu B, sama individu C. Nah, nanti di post interventionnya itu yang dilihat, yang kita cek itu juga si individu A, B, sama C. Itu adalah sifat dari data panel. Jadi kalau misalnya Anda ingin melakukan survei mahasiswa MEP misalnya, terus Anda melakukan sampel terhadap mahasiswa 1 sampai mahasiswa 10, absen 1 sampai 10. Nah, maka nanti di survei yang berikutnya, di yang periode berikutnya itu juga Anda akan mensurvei mahasiswa absen 1 sampai 10. Jadi orangnya tetap sama. Nah, data panel itu seperti itu. Yang sebelum intervensi itu individunya adalah ABC, maka nanti yang post intervensi itu yang dilihat juga individu ABC. Tapi kalau fold cross section itu beda. Jadi misalnya di sini dia ada individu ABC. Nah, di post intervention dia bisa di individu yang berbeda. Misalnya individunya sekarang ada A, X, Y. Nah, itu fold cross section itu nggak apa-apa. Nah, kalau di fold cross section itu contohnya semester ini saya mensurvei mahasiswa nomor urut 1 sampai 10 yang mengambil kelas evaluasi dampak. Nah, di periode berikutnya saya mensurvei lagi mahasiswa kelas evaluasi dampak. Tapi sekarang saya survei absen 1 sampai 5, terus habis itu absen 12 sampai 15. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu individunya berbeda, nggak apa-apa. Itu bedanya panel sama fold cross section. Makanya tadi yang paper harga rumah tadi, nah itu rumah yang harganya disurvei tahun 1971 itu bisa adalah rumah yang berbeda di tahun 1981. Cuman asal kedua rumah, ke semua kelompok rumah ini itu sama-sama berada di daerah yang di sekitar pembakaran sampah tadi. Nah, itu fold cross section. Kalau misalnya tadi datanya panel, nah maka itu rumahnya adalah rumah yang sama persis, baik tahun 78 maupun tahun 81. Nah, itu bedanya antara data panel sama data fold cross section. Oke? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, siap. Ada lagi? Terakhir sebelum saya akhiri. Bu, apakah baik untuk metode pre-post dan simple difference keduanya memiliki treatment dan kontrol sebagai pembanding? Oke. Nah, kalau di pre-post itu biasanya tidak ada kontrol dan treatment. Karena di pre-post itu kita cuma melihat yang treatment aja. Jadi yang menerima intervensi saja. Nah, itulah kenapa kalau di pre-post itu sebetulnya kita tidak bisa melihat dua stage of the world yang berbeda. Kan tadi kita pengen average treatment effect itu adalah adalah keadaan di mana intervensi itu ada dan keadaan di mana intervensi tidak ada. Nah, kalau di pre-post nggak ada kedua keadaan itu. Hanya ada keadaan di mana ini saya kasih intervensi, bagaimana perubahan outcome dari orang yang saya kasih intervensi. Nah, jadi di pre-post nggak ada kontrol sama treatment. Kalau di simple difference itu ada kontrol dan treatment, cuman tidak ada bagaimana situasi sebelum dan setelah menerima intervensi. Nah, itulah kenapa kita pilih DID, karena kita bisa mengcover keduanya. Kita bisa lihat
perubahan outcome sebelum dan sesudah ada intervensi, dan kita bisa melihat outcome antara keadaan di mana outcome diberikan dan keadaan di mana outcome tidak, keadaan di mana intervensi diberikan dan keadaan di mana intervensi tidak diberikan. Seperti itu. Oke. Ya, muter-muter terus kan dari tadi. Pusing, saya juga pusing nih. Gak apa-apa, ini kan baru awal. Nanti semakin lama, semakin baca papernya pasti semakin asik. Ini salah satu topik yang lagi hot ya, akhir-akhir ini, evaluasi dampak ini. Entah kenapa anak-anak zaman sekarang, mahasiswa S1, S2 pada suka banget topik ini. Zaman saya dulu belum soalnya. Zaman saya, sudah setua apa saya? Oke, jadi itu saja mungkin dari saya ya untuk tutorial kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya via email. Nanti saya share video sama PDF-nya, mungkin lewat akademik ya. Oke. Nah itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih sudah hadir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak, Mbak Amanda. Terima kasih, Bu. Sama-sama.